Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah menteri ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan langkah Presiden Donald Trump yang mengenakan tarif impor resiprokal atau timbal balik ke Indonesia hingga 32%. Negosiasi berjalan selama 60 hari ini diharapkan mampu menghasilkan penurunan tarif yang signifikan bagi Indonesia. Dan sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa yang saat ini berada di Amerika Serikat bersama dengan tim ekonomi pemerintah dan ekonom core Yusuf Rendy. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar, Nana? Baik, terima kasih Bang Erwin sudah meluangkan waktu nih di Amerika Serikat di Washington DC jam 6 pagi ya. Kita ganggu dulu sedikit proses negosiasinya. Bang Erwin, saya ingin tanya ya, Presiden Amerika Donald Trump kan mengenakan tarif impor 32% kepada Indonesia, bahkan sampai 47% untuk komoditas unggulan kita ya, seperti garment dan juga tekstil. Dari sisi Kadin dulu nih, apakah ini memang sudah sangat memukul industri dalam negeri? Bang Erwin. Bagi Kadin, untuk sementara teman-teman saya tidak melihat ada yang terkena dampak langsung dari reciprocal tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump yang disebut dengan Liberation Day. Tetapi kita ingin mengantisipasi jangan sampai tarif yang dikenakan oleh Trump nantinya setelah 90 hari itu mengakibatkan ekspor terutama tekstil, sepatu ya, itu akan terganggu dan akhirnya banyak pabrik di Indonesia kembali menutup dan atau memindahkan pabriknya ke negara lain. Ini harus kita antisipasi. Kami mendengar banyak sekali juga pengusaha ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia asalkan Indonesia memiliki tarif yang lebih baik dari negara lain seperti Vietnam. Jadi kita berharap bahwa pemerintah untuk bisa menyelesaikan negosiasi tarif atau perjanjian dagang dengan Amerika sehingga ada kepastian bagi investor-investor yang ingin masuk untuk bisa membangun pabriknya di Indonesia dan tentunya tujuan ekspornya adalah Amerika. Oke, Bang Erwin, Anda sebagai Wakil Ketua Umum Kadin turut mendampingi tim ekonomi pemerintah ya yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian hasil negosiasinya? Saya kira di Washington hari ini semua orang bingung. Tidak ada satupun orang yang saya temuin, termasuk US Chamber, ya pelaku-pelaku usahanya yang bisa menjawab bagaimana menyelesaikan perjanjian dagang dengan Donald Trump. Sehingga semua negara yang sudah datang, yang sudah bertemu dengan eksekutif Amerika, USTR, Secretary of Commerce, dan juga lain-lain, itu sampai hari ini masih belum mendapatkan clue atau mendapatkan jalan keluar atau mendapatkan hasil yang bisa dibawa atau diterima. Tetapi sekali lagi bahwa Donald Trump tiap hari mengeluarkan executive order, tiap hari mengeluarkan perintah, dan sampai hari ini tim negosiasi atau tim untuk menyelesaikan tarif ini kita belum tahu siapa yang memimpin. Tetapi yang kita syukuri Indonesia sudah menyampaikan sebuah proposal dan diterima dengan baik, dan itu akan menjadi kerangka negosiasi dalam 60 hari ke depan. Dan mudah-mudahan kalau tadi saya sampaikan Indonesia mendapatkan tarif yang jauh lebih rendah dari negara ASEAN lain, saya harap bahwa banyak relokasi usaha-usaha dari Vietnam, dari Cina yang ingin membangun pabriknya di Indonesia karena tarifnya ke Amerika lebih rendah. Oke, artinya Bang Erwin sejauh ini proposal yang diajukan oleh tim negosiasi pemerintah ini sudah diterima ya oleh pemerintah Amerika Serikat, begitu? Ya, sudah diterima dan pemerintah Amerika Serikat juga senang karena Indonesia proaktif dan pemerintah Indonesia sudah datang lebih awal dan menyampaikan komprehensif proposal yang tentunya buat Amerika sangat membutuhkan Indonesia sebagai partner di kawasan Pasifik dan South China Sea. Jadi kita mengharapkan bahwa Indonesia bisa menyelesaikan perjanjian ini dengan mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, Mas Yusuf, berarti ini kabar baik dong kalau proposal
kita diterima begitu ya dalam proses negosiasi 2 kali loh, baru 2 kali negosiasi, yang pertama Zoom, yang kedua kemarin ketemu 1,5 jam. Artinya proposal kita udah mulai diterima oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini sebuah kabar baik untuk industri dalam negeri begitu ya? Ya, tentu kalau kita melihat proposal diterima adalah salah satu kabar baik. Tentu kita menunggu ya kabar baik yang lain, di mana dari negosiasi yang akan dilakukan akan ada progres yang signifikan, terutama yang berkaitan tidak hanya untuk kepentingan Amerika Serikat saja, tetapi juga kita juga mengedepankan kepentingan domestik. Saya kira ada beberapa hal yang menurut kami juga penting nantinya untuk kemudian bisa dinegosiasikan gitu ya sama jajaran Presiden Trump, terutama tidak hanya mengenai tarif tetapi juga permasalahan non tarif. Nah, kalau kita perhatikan permasalahan non tarif ini, Amerika Serikat selalu melihat negara-negara lain tidak adil gitu ya, karena mengenakan ketentuan non tarif yang memberatkan perdagangan. Non tarif barrier ya? Non tarif barriernya. Tapi kalau kita perhatikan non tarif barrier Amerika Serikat itu merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Nah, sementara Indonesia sendiri kalau kita perhatikan data terakhir itu total dari non tarif barrier yang kita kenakan itu relatif sedikit ya dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, terutama kita hanya sekitar 350 non tarif. Jadi menurut kami sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk negosiasi juga nanti yang kemudian bisa ditawarkan gitu ya untuk pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, hal lain yang memang tidak banyak disinggung oleh Presiden Trump adalah masalah perdagangan jasa. Selama ini yang kemudian selalu dikemukakan adalah bagaimana defisit dagang ya antara Amerika Serikat dengan partnernya. Tetapi masalah perdagangan jasa itu tidak pernah disinggung, padahal Amerika Serikat itu surplus perdagangan jasanya apalagi dengan Indonesia itu begitu besar gitu. Dan sebenarnya Amerika Serikat sudah mengambil keuntungan juga gitu ya dari surplus perdagangan jasa yang begitu besar antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi kami kira banyak hal yang kita tunggu gitu ya. Harapannya ada progres positif dari negosiasi ini sehingga ini nanti bisa berdampak positif terhadap industri di dalam negeri. Bang Erwin ya, salah satu proposal yang diajukan oleh pemerintah terhadap pemerintah Amerika Serikat itu adalah meningkatkan kuota impor pertanian begitu ya. Pemerintah Indonesia bersedia meningkatkan impor produk pertanian seperti kacang kedelai, daging dan juga gandum untuk juga meningkatkan pembelian dari Amerika Serikat demi menyeimbangkan defisit perdagangan Amerika Serikat. Di antaranya pembelian produk energi, crude oil, LPG, gasoline begitu ya. Jadi kita akan mengimpor lebih banyak produk-produk pertanian dari Amerika Serikat. Padahal tadi yang disampaikan oleh Mas Yusuf bahwa secara sadar kita tahu bahwa Amerika Serikat sudah surplus untuk perdagangan jasa jauh lebih banyak begitu. Ini gimana Pak Erwin? Ya, memang kalau jasa ini susah dideteksi, tidak pernah terekam, tidak pernah tercatat. Lalu lintas devisanya pun, lalu lintas remittance-nya pun sulit kita rekam. Jadi banyak pekerja-pekerja yang tidak terdaftar dan sebagainya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa untuk terkait dengan pengadaan produk-produk agriculture Amerika, ini yang perlu kita lihat bahwa banyak negara sekarang ini sudah menghubungi Indonesia untuk jangan sampai kita merelokasi pengadaan kita ke Amerika. Karena pembelian soybean kita beli juga dari Brazil, ya gandum kita beli dari Australia. Nah, kita akan melihat harganya, apakah harganya kompetitif, juga sistem pembayarannya juga lebih baik. Jadi kita akan melihat semuanya. Apakah kita akan membeli gandum atau soybean dari Amerika karena harganya lebih murah, kemudian dari pemerintah Amerika Serikat memberikan kredit ekspor yang jangka panjang. Jadi semuanya masih on the table, masih dalam tahap pembicaraan yang mungkin memakan waktu. Ya, itu yang akan diselesaikan dalam waktu 60 hari begitu ya Bang Erwin ya? Iya. Mas Yusuf, dengan menambah kuota impor di bidang agriculture begitu ya, di bidang pertanian, ini seperti pemerintah tampak mengalah sekali nggak sih?
terhadap pemerintah Amerika Serikat supaya ya yang penting tarifnya turun aja deh, kita ngalah aja gitu? Ya memang kita harus akui dalam negosiasi dagang kedua belah pihak harus saling diuntungkan gitu ya. Kalau kita perhatikan ada beberapa produk impor yang Indonesia kita tidak bisa produksi. Misalnya salah satunya gandum ya. Betul. Jadi mau tidak mau saya kira itu bisa atau sudah relatif dijadikan sebagai strategi ya untuk tadi melakukan negosiasi tarif. Namun ada juga beberapa produk yang sebenarnya memang kita melakukan impor, tapi juga beberapa di antaranya kita masih bisa produksi, misalnya kedelai ya. Kalau kedelai itu kalau kita perhatikan comparative advantage kita memang kecil, tapi sekali lagi kalau kita bicara produsen di dalam negeri, ada produsen kedelai di dalam negeri gitu. Nah, tentu hal-hal kecil seperti ini yang menurut kami juga tidak boleh luput gitu ya. Hal-hal besar yang tadi disampaikan memang kami kira penting, tetapi mempersiapkan apabila misalnya melonggarkan ya beberapa produk impor untuk bisa masuk, tentu kita juga harus melihat bagaimana produsen-produsen domestik yang memang relatif kecil, tetapi sekali lagi kita tidak boleh lupakan. Jadi hal-hal teknisnya nanti mungkin bisa diatur, tetapi sekali lagi kalau dalam negosiasi dagang ada beberapa hal yang memang harus menguntungkan ya kedua belah pihak, dan sekali lagi karena menguntungkan kedua belah pihak, Indonesia juga tidak boleh tanda kutip gitu ya, hanya menerima beberapa impor yang kemudian bisa masuk ke dalam negeri. Oke, Bang Erwin, nah berapa target pemerintah ya dalam penurunan tarif resiprokal ini? Pemerintah ada targetnya dari, kan ini ada 32, terus kemudian untuk barang-barang tertentu seperti garmen dan juga tekstil sampai 47. Jadi target penurunannya berapa sih sebetulnya? Publik ingin tahu gitu. Ya, kita berharap tarifnya adil. Ya, kalau kita lihat sekarang base tarifnya kan 10%. Ya, kita berharap bahwa kita menargetkan kita diberikan base tarif 10%. Dan yang penting agak juga sulit nih kayaknya, kan itu tarif lama. Targetnya apa deh yang masuk akal gitu, yang logis, yang win-win solution bisa diterima. Yang penting sekarang 22% kita jauh lebih rendah dari Vietnam, Kamboja, 22% ya, dan lain. Ya, menurut saya yang paling penting adalah relokasi pabrik-pabrik Vietnam dan Cina ke Indonesia. Kalau kita berhasil bernegosiasi dan mendapatkan tarif jauh lebih rendah, banyak pabrik-pabrik yang akan pindah ke Indonesia karena ingin menghindari tarif Amerika. Jadi terutama tekstil, footwear, ya barangkali juga elektronik, mereka harus segera pindah ke Indonesia karena kalau tidak pindah ya mereka akan dikenakan tarif. Jadi kita harus memperbaiki birokrasi kita, terutama yang ingin pindah ke Indonesia. Berarti pemerintah sangat yakin ya kalau kita bisa mendapatkan tarif 22% lebih rendah daripada Vietnam ataupun Thailand, itu sudah pasti investor akan memindahkan pabriknya ke sini. Begitu Pak Erwin? Saya kira demikian, karena perbedaan tarif ini sangat mengganggu dari keuntungan mereka. Dan mereka juga sekarang kalau tetap berada di Cina atau di Vietnam, mereka dimintain diskon oleh supplier atau pembeli mereka di Amerika. Jadi tidak ada cara lain, mereka harus relokasi ke Indonesia karena tarifnya terlalu tinggi. Tetapi kembali lagi bahwa birokrasi kita di dalam negeri harus baik. Bagaimana penyiapan lahan dan juga sampai AMDAL itu bisa cepat diselesaikan sehingga mereka dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan sudah mendirikan pabrik yang sama besarnya yang ada di Cina. Mas Yusuf, apakah kemudian ada jaminan ya jika kita mencapai hasil negosiasi tarif 22%, kemudian investor akan memindahkan pabriknya ke Indonesia dari Vietnam ataupun dari Thailand karena tarif kita jauh lebih rendah dibandingin Vietnam ataupun Thailand? Ada jaminan itu nggak? Yang pasti tentu investor akan melakukan kalkulasi, dan salah satu kalkulasi yang masuk akal adalah melihat tarifnya ya. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Erwin, bahwa dengan tarif yang lebih rendah peluangnya Indonesia mendapatkan relokasi dari
negara seperti China dan Vietnam begitu besar gitu. Tetapi saya juga sepakat bahwa ada beberapa hal yang kemudian memang akan diperbaiki ya seiring berjalannya waktu untuk mendapatkan relokasi investasi dari kedua negara tersebut. Memang kalau kita belajar dari pengalaman perang dagang ya yang jilid pertama, Indonesia relatif kalah gitu ya, karena ketika itu kita tidak mendapatkan relokasi dari China. Sementara Vietnam yang ketika itu tidak terlibat dalam perang dagang itu mendapatkan keuntungan yang relatif besar. Namun sekarang memang kondisinya berubah gitu ya, mengingat Vietnam juga terlibat dalam perang dagang, kemudian mereka juga mendapatkan tarif yang besar sehingga ya ini nanti bisa mendapatkan ada semacam peluang juga dari Vietnam untuk melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Namun dengan catatan ada tadi beberapa hal perbaikan birokrasi, kemudian karena bukan itu aja ya, bukan single faktor tarif aja ya, banyak faktor lainnya ya. Betul. Ada pertimbangan lain yang juga dilihat investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara. Oke, baik. Bang Erwin, apa strateginya jika kemudian pemerintah Amerika Serikat sulit menerima hasil negosiasi ini ataupun menolak hasil negosiasi ini? Pemerintah pasti harus punya exit strategi dong ataupun strategi lain begitu. Ya, saya kira yang paling penting kita dapatkan adalah working team dari USTR. USTR sekarang ini banyak sekali negara yang harus diladeni. Nah, terutama negara-negara maju yang selama ini mengekspor besar ke Amerika Serikat. Kita berharap bahwa USTR segera menunjuk working teamnya dan berdialog dengan Indonesia dan menyelesaikan perjanjian dagang dalam waktu 60 hari yang sesuai yang ingin ditargetkan. Oleh karena itu, ya tentunya dalam perjanjian itu banyak yang perlu kita diskusikan, ya, banyak terkait dengan birokrasi, tentunya banyak juga terkait dengan critical mineral kita, supply chain. Tetapi saya kira Indonesia karena trade surplus kita tidak terlalu besar, beda dengan Vietnam, harusnya Indonesia bisa lebih mudah untuk mendapatkan sebuah perjanjian dagang dengan Amerika, agar supaya sekali lagi kalau kita segera mendapatkan dan tarifnya lebih murah, relokasi akan jauh lebih besar masuk ke Indonesia. Baik, baik. Kita tunggu hasil negosiasi tim ekonomi Prabowo dan juga Kadin Indonesia begitu ya dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperjuangkan penurunan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semoga ada hasil yang bagus begitu ya ataupun yang baik bagi perekonomian kita. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi Erwin Aksa dan juga Ekonom Core Yusuf Rendy. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.